بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا وسر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال المصنف والشارح رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين إلى أن قال وقال أبو عبيدة وقال أبو عبيدة ليس شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة وأبلغ من هذا الحديث. وقال أبو عبيدة berkata Abu Ubaidah laisa syai'un, tidak ada sesuatu min akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari khabar-khabar Nabi atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajma'a, yang paling komplit, wa agna, dan yang paling kaya, wa aksara faidatan, dan paling banyak faidahnya, wa ablaga, dan yang paling besar, min hadzal hadis, dari ini hadis. Jadi hadis innamal a'malu binniyat. Kata Abu Ubaidah, itu hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang paling komplit dibilang. Yang paling komplit, yang paling besar, banyak faedahnya, yang paling segala-galanya dibilang. Ya, karena mencakup semuanya tuh. Innamal a'malu binniyat. Karena ibadah itu tergantung dengan niat. Ibadah kita tuh. Ibadah nggak pakai niat sia-sia. Itu pendapat Abu Ubaidah. Wa qabla al-kalami alaihi, wa qabla al-kalami, dan sebelum berbicara alaihi, atas itu hadis innamal a'malu binniyat, natakallamu ala nuqtatin, kita akan berbicara ala nuqtatin, atas poin, tata'allaku, yang berhubungan, bitarjamati Sayyidina Umar bin Khattab, dengan tarjamah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pensyarah ini kitab Al-Imam Al-Fashani, beliau mengatakan sebelum kita berbicara untuk menerangkan hadis innamal a'malu binniyat, terlebih dahulu kita berbicara tentang poin dari sejarah tarjamah manaqib Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa innahu sami'a hadzal haditsa, karena sesungguhnya beliau Sayyidina Umar telah mendengar ini hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanaqulu, dan kami ucapkan, kami katakan, laisa fis sahabati, tidak ada pada sahabat, manismuhu Umar bin Khattab, seorang yang bernama Umar bin Khattab. Jadi nggak ada tuh sahabat yang namanya Umar sebelum dia. Jadi laisa fis sahabati, tidak ada pada sahabat, manismuhu, orang yang namanya Umar bin Khattab, illa huwa, kecuali dia. Jadi nggak ada yang namanya Umar kecuali beliau itu. Wa huwa awwalu man samma atau man summiya bi amirul mu'minin 'alal umumi. Wa huwa, dan beliau Sayyidina Umar, awwalu, orang yang pertama, summiya, dinamakan dengan amirul mu'minin 'alal umum, secara umum. Jadi yang pertama kali dipanggil amirul mu'minin Sayyidina Umar. Ya, 'alal umum. Sammahu, sammahu bidzalika Adi bin Hatim, menamakan hal itu, ya, menamakan, ya, bi Amirul Mukminin, siapa? Sahabat Adi bin Hatim.
Walabib bin Rabi'ah. Jadi yang menamakan Amirul Mukminin, memanggil Sayyidina Umar Amirul Mukminin, Adi bin Hatim, Walabib bin Rabi'ah. Hina wafada alaihi, ketika keduanya datang kepada Sayyidina Umar minal Iraqi, dari Irak. Jadi Adi bin Hatim dan Labid bin Rabi'ah itu yang pertama kali manggil Amirul Mukminin ketika keduanya datang menghadap kepada Sayyidina Umar minal Iraqi, dari Irak. Itu pendapat yang pertama begitu. Jadi pertama kali disebut Amirul Mukminin itu yang menamakan siapa? Dua orang, Adi bin Hatim dan Labid bin Rabi'ah, ketika keduanya datang menghadap kepada Sayyidina Umar minal Iraq, dari Irak. Wakila, ada pendapat, sammahu bidzalik, menamakan hal itu ya bidzalika, dengan Amirul Mukminin siapa? Al-Mughiratu ibnu Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah. Jadi ada pendapat yang kedua yang menamakan Amirul Mukminin siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Wakila, ada pendapat, innahu radhiyallahu ta'ala anhu, atau annahu radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala linnasi, ini pendapat yang ketiga, berkata oleh Sayyidina Umar kepada manusia, antumul mu'minuna wa ana amirukum, kalian adalah orang-orang mukmin, wa ana amirukum, dan saya pemimpin kalian. Wa ana amirukum, dan saya pemimpin kalian. Fasumiya bi Amirul Mukminin, maka dinamakan dengan Amirul Mukminin. Wa kana qabla dzalik, dan ada sebelum itu, sebelum sebutan Amirul Mukminin, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, kepada Sayyidina Umar, ya khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum penyebutan pemanggilan Amirul Mukminin, mereka para sahabat manggil Sayyidina Umar dengan ya khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai khalifahnya Rasulullah. Penggantinya Rasulullah. Karena beliau pengganti sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi khalifah yang pertama beliau, sebutannya ya, khalifah. Yang sebutan kedua maksudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya khalifati Rasulullah. Wahai khalifahnya Rasulullah. Jadi khalifahnya Abu Bakar Siddiq. Paham maksud itu ya? Dulu panggilannya begitu tuh. Sebelum penyebutan Amirul Mukminin. Ya khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adalu an hadhil ibarati, maka mereka mengganti an hadhil ibarah, dengan itu ibarah, lituliha, atau adalu berpaling. Fa'adalu an hadhil ibarah, mereka berpaling an hadhil ibarati, dari ibarah ini. Kenapa? Lituliha, karena panjangnya. Kalau nyebutnya ya khalifati Rasulullah, panjangan. Ya. Maka mereka berpaling dari itu ibarah karena panjangnya. Diganti dengan ya Amiral Mukminin. Kalau ya khalifati Rasulullah, kepanjangan. Ya. Diganti dengan ya Amiral Mukminin. Nah, ini kita berbicara di sini dalam kitab sebab kenapa Sayyidina Umar dipanggil dengan Amirul Mukminin. Ada 3 versi itu. Ya. Versi yang pertama menamakannya siapa? Adi bin Hatim dan Labid bin Rabi'ah. Ketika keduanya datang kepada Sayyidina Umar dari Irak. Yang kedua, yang menamakan Al-Mughirah bin Syu'bah. Pertama kali yang menyebut Amirul Mukminin Al-Mughirah bin Syu'bah. Pendapat yang ketiga, Sayyidina Umar bilang sendiri, ya, kepada orang-orang, antumul mu'minun wa ana amirukum. Kalian adalah orang-orang mukmin dan saya pemimpin kalian. Jadi ada 3 versi itu ya. Dulu sebelum Amirul Mukminin apa panggilannya? Ya khalifati Rasulullah. Wahai khalifahnya Rasulullah. Ya. Karena kepanjangan akhirnya mereka merubah. Ditulihat. Wa kannahu
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hafsin wa kannahu, dan menjuluki ya akan Sayyidina Umar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hafsin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan Abi, bukan menjuluki ya. Memanggilnya gitu. Nabi memanggilnya kepada Sayyidina Umar dengan Abi Hafsin. Kalau lakop baru julukan. Wal hafsu al-asadu, dan hafaz itu adalah hasad, singa. Jadi bapaknya singa. Karena tugasnya beliau tuh sampai dipanggil sama Nabi Abu Hafsin. Wal hafsu al-asadu, dan hafaz itu adalah al-asad, singa. Wa kana, tuh kana yang benar tuh. Wa kana sababu dzalik, dan ada sebabnya itu, ya. Sebab dipanggil dengan Abi Hafsin, ma ra'ahu fihi minasyiddah. Ma ra'ahu, sesuatu yang melihat oleh Nabi akannya, fihi pada diri Sayyidina Umar, minasyiddah, dari keras. Karena Nabi melihat beliau orang yang tegas, keras. Kan kalau macan tuh identik dengan keras, begitu ya. Nah, ini dipanggil bi Abi Hafsin dikatakan. Kama rawahu Zaid ibnu Aslam, sebagaimana meriwayatkan akan itu hadis oleh Zaid bin Aslam an abihi, dari abinya, dari bapaknya. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Zaid bin Aslam ini berkata, ra'aitu Umar bin Khattab, afwan, kama rawahu Zaid bin Aslam, sebagaimana telah meriwayatkan oleh Zaid bin Aslam an abihi, dari ayahnya. Annahu qala, bahwasanya ayahnya berkata begitu. Ra'aitu Umar bin Khattab, saya melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yamsiku udhuna farasihi, memegang kuping kudanya, bi ihda yadaihi, dengan salah satu kedua tangannya. Wa yamsiku bil ukhra, dan ia memegang dengan tangan yang lain, udhunahu, akan kupingnya kuda yang satunya lagi. Kan kupingnya ada dua kuda ya. Tangan yang satunya megang satu kuping, yang satu megang satu kuping. Summa yasibu, kemudian beliau loncat. Wasaba yasibu, loncat Sayyidina Umar. Hatta yaq'uda ali, sehingga dia duduk di atas kuda. Jadi kupingnya dipegang sama dia. Ya, dipegang, loncat, naik ke atas kuda. Itu kan menunjukkan orang berani begitu ya. Nah, naik kuda pakai kupingnya dipegang, naik dia. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, dan ada mauliduhu, dilahirkannya beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ba'da amil fil, setelah tahun gajah, bisalasa asyrata sanatan, 13 tahun setelah tahun gajah. Makanya Nabi lebih tua jauh daripada Sayyidina Umar. Kalau Nabi dilahirkan pada tahun gajah, amul fil. Sayyidina Umar ini 13 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Wa asya salasan wa sittina sanatan, dan beliau hidup selama 63 tahun. Ya, umurnya sampai 63 tahun, sama kayak Nabi begitu. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkata oleh Abdullah bin Mas'ud, ma kunna nakdiru, bukan takdiru, nakdiru, kunna nakdiru, ya. Ma kunna nakdiru ala an nusalliya indal ka'bati, tidaklah kami nakdir, mampu, ala an nusalliya, untuk kami salat, indal Ka'bah, di sisi Ka'bah. Jadi para sahabat bilang, kami nggak ada yang berani salat di sisi Ka'bah, hatta aslama Umar bin Khattab, sehingga masuk Islam Umar bin Khattab. Sayyidina Umar masuk Islam, boleh berani tuh sahabat salat di sisi Ka'bah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami nggak mampu tuh untuk kami salat indal Ka'bah, di hadapan Ka'bah langsung, sehingga masuk Islam Sayyidina Umar. Falamma aslama, dan tatkala masuk Islam Sayyidina Umar, qatala Quraisyan, beliau memerangi akan Quraisyan, bangsa Quraisy, hatta shalla indal Ka'bah, sehingga dia salat indal Ka'bah, di sisi Ka'bah. Wa shallaina ma'ahu, dan kami para sahabat salat bersamanya. Iya. Karena dicontohin Sayyidina Umar salat
indal Ka'bah, maka mereka para sahabat ngikutin salat indal. Sebelumnya nggak ada yang berani sampai masuk Islam Sayyidina Umar. Wa kana sababu islamihi, dan ada sebab Islamnya Sayyidina Umar. Ini kisah nih tentang masuk Islamnya Sayyidina Umar. Anna ukhtahu bintal Khattab radhiyallahu anha. Anna ukhtahu, bahwasanya saudarinya, bintal Khattab, ya. Jadi badal tuh, binta jadi badal ukhta ya. Bintal Khattab radhiyallahu anha. Zaujata. Nah, jadi badal juga tuh. Zaujata Sa'id bin Zaid. Istri daripada Sa'id bin Zaid. Jadi saudarinya Sayyidina Umar itu istri daripada sahabat Sa'id bin Zaid. Ahadil asrati. Ini ahadi dibaca karena badal kepada Sa'id. Sa'idi. Zaujata Sa'id bin Zaid ahadil asrati. Salah seorang dari 10 yang dikasih kabar sama Nabi masuk ke dalam surga. Kan ada tuh 10 orang yang Nabi kabarkan masuk. Salah satunya nih Sa'id bin Zaid ini. Kanat qad aslamat. Kanat, ini ukhtu, saudarinya Sayyidina Umar, telah masuk Islam. Dia. Wa zaujuha, dan suaminya itu Sa'id bin Zaid. Fasamiya Umaru bidzalik. Mendengar oleh Umar bidzalik, dengan hal itu. Dengar nih saudarinya sama suaminya masuk Islam. Fagasadahuma liyu'aqibahuma. Maka menuju oleh Sayyidina Umar kepada keduanya untuk menghukum keduanya. Ya. Fagara'at alihil Qur'ana. Maka membaca saudarinya itu kepada atau di hadapan Sayyidina Umar Al-Qur'an. Fa'awga Allahu fi qalbi al-Islam. Maka Allah menjatuhkan, meletakkan fi qalbihi, dalam hati Sayyidina Umar, al-Islam, akan agama Islam. Dengar saudarinya baca Quran, dinyimak, langsung dapat hidayah di situ. Dapat hidayah. Fa aslama, kemudian masuk Islam. Summa jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darin inda Safa, di satu rumah inda Safa, di dekat Safa. Rumahnya dekat Safa, rumah sahabat itu. Fa adhara islamahu, maka menampakkan oleh Sayyidina Umar akan keislamannya. Fa kabbaral muslimuna, maka bertakbirlah orang-orang muslim. Farahan, karena bergembira, bi islamihi, dengan Islamnya Sayyidina Umar. Umar tuh pas dengar ayat Quran yang dibaca saudarinya tertarik. Allah langsung letakkan dalam hatinya hidayah masuk ke dalam agama Islam. Mengucapin 2 kalimat syahadat, langsung menuju ke Safa. Ada satu rumah tuh dekat Safa di sana. Iya. Nah, ini Nabi sama sahabat lagi kumpul di situ. Maka Sayyidina Umar menampakkan Islamnya, senang orang muslimin pada takbir semuanya. Summa kharaja, kemudian Sayyidina Umar keluar ila majami'i Quraisy, kepada perkumpulan Quraisy. Fanada bi islamihi, maka beliau memanggil, berteriak dengan keislamannya. Mereka menunjukkan, saya udah masuk Islam begitu ya. Nah, ini kisah tentang masuk Islamnya sahabat Sayyidina Umar. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkata oleh Abdullah bin Mas'ud, kana Islamu Umar, dan ada Islamnya Umar, fathan, adalah pembuka atau kemenangan bisa. Wa hijratuhu nusran, dan hijrahnya Sayyidina Umar, nusran, adalah pertolongan. Wa imaratuhu, dan kepemimpinnya Sayyidina Umar, rahmatan lil muslimin, bentuk rahmat untuk kaum muslimin. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar itu fathan, pembuka buat agama Islam. Wa hijratuhu, hijrahnya Sayyidina Umar, nusran, kemenangan. Ya. Karena ketika beliau hijrah itu, ya sebagaimana kisahnya ini ma'ruf dah. Ya. Bahwasanya terang-terangan satu-satunya sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah menuju Madinah dengan terang-terangan. Wa imaratuhu, dan imaratuhu, ya, kepemimpinannya Sayyidina Umar, rahmatan lil muslimin, rahmat untuk kaum muslimin. Walukiba bil Faruq,
dan dijuluki bil Faruq dengan Al Faruq aidan juga. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab dilaqabin, dijulukin dengan Al Faruq karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala al-haqqa, sesungguhnya Allah telah menjadikan akan kebenaran, ala lisani Umar, atas lisannya Sayyidina Umar, wa qalbih, dan hatinya Sayyidina Umar. Rasulullah gitu. Wa huwal faruqu, dan dia, kata Nabi, Sayyidina Umar, al-faruq, adalah yang membedakan. Farraka bainal haqqi wal batil, yang membedakan, yang memisahkan. Al-farraka, yang memisahkan, bainal haqqi, antara kebenaran, wal batil. Jadi al-faruq siapa? Al-faruq itu man yufarriqu bainal haqqi wal batil, orang yang memisah antara yang hak dan yang batil. Itu Al-Faruq. Jadi yang namakan Nabi itu, julukannya yang menamakan siapa? Rasulullah. Wa kana min ashrafi Quraisy, dan ada beliau Sayyidina Umar termasuk orang yang paling mulianya bangsa Quraisy, fil jahiliyati, di zaman jahiliyah, wal islami, dan di waktu Islam. Di zaman jahiliyah termasuk pemuda yang dihormati itu. Sampai masuk dalam agama Islam juga menjadi orang yang dimuliakan. Wabihi, dan dengannya, dengan Sayyidina Umar, azallahul Islam, Allah memuliakan akan Islam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini doa nih yang Nabi doakan, di antara sebab Sayyidina Umar dapat hidayah masuk di dalam agama Islam. Nabi bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabir rajulaini ilaik, Umar bin Khattab wa Ammar bin Hisham, yakni Aba Jahlin. Jadi doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah akan agama Islam, bi ahabir rajulain ilaik, dengan yang paling dicintai dua orang ilaika, kepadamu. Artinya apa? Dengan dua orang, salah satu dari dua orang yang paling kamu cintai. Muliakanlah agama Islam dengan salah satu dua orang yang paling kamu cintai. Siapa dua orang itu? Umar bin Khattab dan Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham yakni adalah Aba Jahlin, Abu Jahal. Abu Jahal namanya Ammar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Jadi Nabi doa, ya Allah muliakanlah Islam, dalam riwayat bi ahadi Umarin. Dalam riwayat yang lain dengan salah satu dari dua Umar. Maksudnya Umar bin Khattab dan Ammar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ada ulama juga yang mengatakan begini, Sayyidina Umar, kenapa tuh doa Nabi masuk kepada Sayyidina Umar, bukan ke Abu Jahal? Ya, ada yang mengatakan Sayyidina Umar tuh kalau duduk tangannya terbuka begini nih. Ya, tangannya apa dibuka nih, kita kalau tangan begini nih, jadi menerima. Kalau Abu Jahal gini mulu deh tangannya nih. Nah, jangan. Ya, makanya afdal tangan begini. Dengan harapan tafa'ulan. Doa-doa masuk, rahmat masuk. Menerima jadinya. Kalau Abu Jahal begini mulu tangan. Tutup jadinya nggak dapat. Sayyidina Umar dibuka tangan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi itu berkat doa Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada salah satu yang paling dicintai dari dua orang. Umar bin Khattab dan Ammar bin Hisham, Abu Jahal. Wa syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masyahida kullaha. Wa syahida di sini menyaksikan, ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masyahida, peperangan-peperangan kullaha, seluruhnya. Jadi ikut perang bersama Nabi itu ya. Ikut berperang bersama Nabi seluruhnya. Wa kana syadidan, dan ada beliau Sayyidina Umar syadidan, orang yang keras, alal kafirin, terhadap orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik, keras dia. Ya, kalau kepada orang kafir, orang munafik keras ya Umar. Tapi sama orang Islam lembut. Ya. Nah, kita jangan dibalik, ini Cina kita nunduk segala macam, sama orang kita galak banget. Ya, jangan dibalik. Wa huwa ahadul asyratil masyhudi lahum bil jannati. Wa huwa, dan dia Sayyidina Umar salah satu orang 10 yang disaksikan untuk mereka bil jannah, masuk ke dalam surga.
Tadi salah satunya tadi siapa tuh? Sa'id bin Zaid. Ya. Iparnya itu berarti ya. Wa ahadul khulafa'ir rasyidin, dan beliau salah satu daripada khulafa ar-rasyidin. Wa ahadu ashari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu besannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi kawin dengan siapa? Dengan anaknya yang bernama siapa? Hafsah. Sayyidina Hafsah itu anak Sayyidina Umar, istri Nabi. Jadi mertuanya Nabi itu dia. Mertuanya wa ahadu ashari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu besannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahadu kubara'i ulama'i sahabati, dan salah satu pembesar ulamanya sahabat. Jadi sahabat juga ada ulamanya di situ. Ya. Nah, salah satu pembesar ulama sahabat Sayyidina Umar. Wa ruwiya lahu, dan telah diriwayatkan lahu baginya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, telah diriwayatkan hadis baginya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu mi'atin wa tis'atun wa salasun, 539 hadis. Khamsatu mi'atin wa tis'atun wa salasun, ya, 539 hadis. Wa ajma'u, dan telah bersepakat, ya, para sahabat nih kayaknya, ala kasrati ilmi, atas banyak ilmunya Sayyidina Umar, wufuri agrihi, dan besar akalnya. Maksudnya apa? Orangnya cerdas, bijak. Wa fahmihi, dan besar kepahamannya. Wa zuhdihi, dan zuhudnya. Wa tawadhu'ihi, dan tawadhu'nya. Wa rifqihi bil muslimin, dan lembutnya beliau kepada kaum muslimin. Tuh, kepada orang Islam lembut ya, baik. Tapi mau orang kafir, mau munafik, keras dia. Wa insafihi, insaf. Insaf apa sih? Insaf ini sifat mementingkan orang lain. Ya. Jadi antagum bihugugin nas wa illam yagumu bihugugik. Itu insaf. Kamu menjalankan hak orang lain meskipun orang lain kagak menjalankan hak kamu. Paling sulit itu sifat tuh. Sifat wali min auliyaillah begitu. Menjalankan hak orang lain meskipun orang lain tidak menjalankan hak kita. Jadi dia tugasnya kita ini menjalankan hak orang, nggak peduli itu orang mau timbal balik sama kita, nggak peduli. Kan luar biasa begitu tuh ya. Kalau kita kan kagak ya. Kalau gue undang kagak datang. Ya, gue malas kagak datang. Begitu ya. Itu bukan. Ini sifat insaf, menjalankan hak orang lain meskipun orang lain tidak menjalankan hak dia. Sifat itu insaf namanya. Wa ugufihi malhaq, dan berdirinya beliau bersama kebenaran. Wa ta'zimihi athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengagungan Sayyidina Umar akan bekas-bekas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatihi, dan sunnah-sunnah Nabi. Wa mutaba'atihi lahu, dan mengikutnya Sayyidina Umar kepada Nabi. Wa ihtimamihi, dan perhatiannya bimasalihil muslimin, dengan kemaslahatan kaum muslimin. Wa ikramihi ahlal fadli wal khairi, dan memuliakannya beliau kepada orang yang mulia dan orang yang baik. Sama ulama dihormati, orang baik, orang saleh dihormati. Wa manaqibuhu kafiratun, dan manaqibnya beliau sangatlah banyak. Nah, ini nubzah aja, ringkasan nuktah poin tentang manaqib Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Al-Imam Al-Fashani, karena Sayyidina Umar yang meriwayatkan ini hadis. Ya, sebelum bicara masuk pada hadis, dia bilang, sedikitlah kita sebutkan tentang riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ta'ala wa 'anil sahabati ajma'in. Lanjut. Nah. Minha, jadi wa manaqibuhu kafiratun. Manaqibnya beliau, manaqib itu adalah riwayat-riwayat yang baik, ya. Kafiratun, sangatlah banyak. Minha, di antaranya dari manaqib, qissatu Sariyah al-Jabal al-Mashhurah. Kisah Sariyah al-Jabal. Sariyah ini seorang sahabat ya, dan panglima perang. Sariyah al-Jabal al-Mashhurah, yang masyhurah, terkenal. Jadi Sayyidina Umar begini, pernah mengutus
para sahabat bala tentara kaum muslimin menuju ke Persia di sana untuk menaklukkan satu kerajaan di sana. Yang dipimpin panglimanya namanya Sariyah. Namanya siapa? Sariyah. Saya memang nggak ikut jadi khalifah di zamannya beliau. Berangkatlah ketika kaum muslimin dikepung di antara dua lembah. Dikepung di antara dua lembah, di gunung-gunung. Kemudian ada bukit sedikit. Sayyidina Umar ada di kota Madinah, sedang ceramah, sedang khutbah Jumat katanya. Dia teriak, Sariyah al-Jabal, al-Jabal, Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, naik ke gunung, naik ke gunung. Ini sahabat Sariyah dengar di situ tuh dia tuh. Akhirnya dia dan sahabat yang lainnya pasukan naik ke atas gunung. Sehingga terjadi kemenangan kepada kaum muslimin dikepung. Ini bingung nih yang di kota Madinah lagi dengerin khutbah ya. Tiba-tiba Sayyidina Umar teriak, Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Itu diantara daripada karamahnya beliau. Di antara karamahnya beliau. Pulang nih tentara kaum muslimin bilang, wahai Sayyidina Umar, kami mendengar suara engkau nih. Mendengar kepada saya, Sariyah naik ke atas, naik ke atas. Ya, ternyata memang itu khutbah nampak oleh Sayyidina Umar dari karamah beliau. Ya, menyaksikan perjuangan mereka para sahabat. Itu di antara manaqib beliau. Al-masyhur itu terkenal itu. Wa minha di antaranya, di antara manaqib Maruya Ibn Abbasin. Maruya yang telah diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala bahwasanya beliau berkata, atat zalzalatun azimatun. Datang gempa bumi yang besar fi zamani Umar, di zaman Sayyidina Umar, hatta kadatil jibalu an taqa'a, hampir gunung jatuh ala wajhil ardi, ke bumi. Hampir gunungnya meletus, jatuh dah. Saking kencangnya apa gempa bumi. Wadzalika akibal fasli, dan itu terjadi gempa setelah musim alladzi yusammunahu, yang mereka orang-orang menamai akan itu musim fasla amwas, dengan musim amwas. Jadi fasla amwas ini musim dulu ada datang di negeri Arab, di Syam dikatakan itu wabah yang sangat menakutkan di situ. Jadi zaman Khalifah Sayyidina Umar. Jadi dinamai oleh mereka fasla amwas, musim wabah yang dahsyat di situ. Ya. Dan ini terjadi gempa setelah itu musim. Setelah daripada itu apa? Wabah yang datang yang besar. Terjadi gempa yang sangat keras terjadi di zaman Sayyidina Umar. Fadaraba Umaru al-arda. Maka memukul oleh Sayyidina Umar akan bumi bidarratihi, dengan pecutnya. Wa qala laha, dan berkata Sayyidina Umar kepada bumi, uskuni, diam. Wa ana adlun, saya ini orang adil, dibilang. Wah, dahsyat ya. Illam akun ana adlun fawailun li Umar. Apabila aku tidak adil, celaka buat Umar. Oh iya. Habis ngomong gitu, fasa kanat, maka akhirnya diam itu gempa. Ya. Diam itu gempa. Walam ya'ti ba'daha mislaha, dan tidak datang ba'daha setelahnya seperti itu gempa lagi. Udah aman. Itu di antara karamah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa minha, di antaranya lagi, ma katabahu linaili Misra. Ma katabahu, surat menulis oleh Sayyidina Umar ya, akannya linaili Misra, kepada sungai Nil di Mesir. Lamma kutiba ilaihi Amr, lamma kutiba ilaihi, tatkala menulis kepadanya, atau kataba ilaihi, menulis kepadanya oleh Amr bin As. Jadi mengirim surat Amr bin As kepada Sayyidina Umar, innan naila la yazidu ziyadatahu al-mu'tada. Sesungguhnya sungai Nil la yazid, tidak bertambah. Ziyadatahu, akan bertambahnya al-mu'tadah, yang biasa. Illa antulga, kecuali dilempar fihi, ke dalam sungai Nil, imra'atu bikrin, perempuan yang perawan. Ya.
Fa'amarahu ayyulga fihi. Jadi begini. Jadi dikatakan kisah juga. Ini Sayyidina Umar menulis surat kepada siapa? Sungai Nil. Karena disampaikan oleh Amr bin As yang beliau menjadi gubernur di Mesir ketika itu. Ini Sungai Nil airnya surut. Nggak bertambah seperti biasanya. Cuma biasanya kebiasaan orang-orang dulu di sana, biar airnya naik lagi, dilemparin perawan ke situ. Jadi tumbal bahasanya, paham tuh? Jadi tumbal. Ya. Illa antul gafihi imra'atu bikrin. Kecuali dilemparkan ke dalamnya perempuan perawan. Fa'amarahu ayyul qiyafihi kitabahu. Fa'amarahu, maka memerintahkan oleh Sayyidina Umar kepada Amr bin As ayyul qiyah, untuk dia melempar fihi ke dalam Sungai Nil kitabahu, suratnya. Badalal mar'ati, gantian daripada perempuan. Jadi Sayyidina Umar kirim surat. Bilang kepada Amr bin As, jangan perempuan tuh dilemparin. Nih surat saya aja dilemparin ke Nil, dia bilang. Ya. Wa min jumlati ma huwa maktubun fihi, dan di antara jumlah ma huwa maktubun, surat yang tertulis fihi di dalamnya, apa bacanya? Innaka in kunta tatla. Innaka, sesungguhnya kamu. Nil ini kan muzakkar ya. In kunta tatlu min indillah. In kunta tatla min indillah. Apabila kamu menaik. Maksudnya airnya. Wahai sungai, min indillah, dari sisi Allah. Fatla, maka naiklah. Wa in kunta tatla min indi nafsik. Tapi kalau kamu menaik airnya dari sisi dirimu, fala hajata lana, maka kami tidak butuh bika kepada kamu. Ya. Jadi isi suratnya begitu. Wahai Nil, kalau kamu menaik airnya min indillah, dari sisi Allah, maka naiklah. Tapi kalau naiknya bukan dari sisi Allah, dari diri kamu, jangan, dibilang. Ya. Fala hajata lana bika, kami enggak butuh kepada kamu. Fatala'a, maka naik itu air. Walam tulga fihi ba'da dzalik imra'ah, dan tidak dilempar ke dalamnya setelah itu perempuan. Biasanya dulu begitu tuh. Ya, setiap tahun lagi surut, waduh, tumbal perempuan. Ini perawan cari dulu ya. Kepan dikit cari, ya lempar gitu. Baru naik airnya. Nah, ini daripada siapa? Sayang makanya itu ya. Kalau 10 tahun 10 biji lumayan. Ya. Habis. Ini kisah daripada Sayyidina Umar. Ini masih manaqib beliau nih ya, hebat. Jadi orang yang luar biasa. Ya, karena beliau ini adalah siapa? Dikatakan ya afdhalus sahabah ba'da Abu Bakar Siddiq, sahabat yang paling mulia setelah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Dikit lu baca daya. Ini berapa? Terus gak? Terusan? Dikit lagi ya? Ya dikit lagi benar sampai kola ya. Lanjut. Nih Bang Mair. Udah gantuk beliau tuh. Wa minha, dan di antara manaqib maqalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maqalahu, yang diucapkan akannya oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Aidan juga, kanat ta'ti narun kulla 'amin ilal Madinati Syarifati, bahwasanya datang api setiap tahun ke kota Madinah, kebakaran tiap tahun kota Madinah. Fasyakal muslimuna dzalik, maka mengeluh orang-orang muslim akan hal itu. Li Sayyidina Umar, mengadu, jadi masyarakat Madinah mengadu kepada Sayyidina Umar khalifah. Faqala li gulamihi, maka berkata Sayyidina Umar kepada gulamnya, kepada budaknya yang laki-laki, khudh hadzal rida, ambil ini surban, dibilang. Surbannya dia. Fa idza ja'atin nar, apabila datang api, fa afridhu fi wajhi. Maka afrid ini apa? Tebarkanlah akan itu surban ke wajahmu. Wagul, dan katakan, ya naru, api, hadza rida Umar bin Khattab. Ini adalah sorbannya Umar bin Khattab. Wahia tarji li waktiha. Itu api bakal kembali seketika itu juga, dibilang. Ya. Falamma ja'atin naru, tatkala datang itu api.
Dajjatil muslimun, berteriak orang-orang muslim. Fa akhadhal gulam ar-rida, akhirnya ini budak laki-lakinya langsung mengambil surban Sayyidina Umar. Wa kharaja bihi, dan ia keluar dengan membawa surban. Ila zahiril Madinah, ke tengah daripada kota Madinah, tempat di mana terjadinya itu kebakaran. Wa farradahu ala wajhi, maka dibeberkan itu sorban ke wajahnya, di hadapannya, sebagai kama amarahu sayyiduhu, sebagaimana memerintahkan kepadanya tuannya, itu Sayyidina Umar. Wa qala, dan itu budak mengatakan, ya naru irji'i, api, kembalilah kamu, dibilang. Hadza rida Umar bin Khattab, ini adalah surbannya Umar bin Khattab. Waraja'at fil hal, maka kembali seketika itu juga itu api. Walam ta'ud, dan tidak kembali lagi setiap tahun seperti biasa. Ini diantara manaqib, surbannya aja luar biasa. Ya, belum orangnya. Bahkan Nabi bilang apa? Tidaklah Umar lewat satu jalan, satu gang, melainkan iblis kabur lewat gang yang lainnya. Tuh, bayangin tuh. Lihat zillu Umar, baru bayangannya doang. Baru bayangan Sayyidina Umar udah kabur daripada iblis. Jadi seorang yang hebat. Ya, jadi sahabat Nabi, sahabat yang zul karamat, yang mereka memiliki keramat. Orang tingkatan sahabat yang paling rendah saja, yang bukan sahabat, setinggi-tingginya pangkat walinya, tetap di bawah sahabat Nabi SAW. Bagaimana dengan sahabat yang istimewa ini? Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini luar biasa. Wa manaqibuhu la tuhsa, dan manaqib beliau tidak terhitung. Wa fadailuhu la tustaqsa, dan fadilah-fadilahnya tidak bisa diringkas, dihitung juga namanya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita baca inda dzikr salihin tadil rahmah, ketika menyebut nama orang-orang saleh, rahmat akan turun. Sahabat Nabi. Wa kaif, lalu bagaimana kalau yang disebut pemimpinnya orang salihin, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ragu lagi tuh, ya, nyebut nama orang saleh, baca manaqib orang saleh, rahmat Allah turun. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dan kita juga mohon kepada Allah buat orang-orang tua kita yang masih hidup, panjang umur, sehat walafiat. Buat orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita mohon kepada Allah bibarakati hadzal majlis al-mubarak wa bi hadhihi al-lailah al-mubarakah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang bakti kepada orang tua. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah. Wa kama nawa salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.